adik-adik, selamat pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Yang harap adik-adik dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, hari ini kita mau bersatu dulu lagi nih. Yuk, kita buka Alkitab dulu. Kita buka dari kitab Markus. Kitab Markus, pasalnya yang ke-6, ayat 6b sampai ayat 13. Sebelum kita baca dan renungin firman Tuhan, yuk kita berdoa. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan renungkan firman-Mu Tuhan, berkati kami, agar kami bisa mengerti isi firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, Kak Dani akan bantu bacakan untuk adik-adik. Markus 6, ayat 6b sampai 13. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mulai mengutus mereka berdua-berdua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat saja. Roti pun jangan, kantong perbekalan pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan, boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu masuk ke dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Kalau ada suatu tempat yang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di telapak kakimu sebagai kesaksian terhadap mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Nah, adik-adik, bacaan kita di tanggal 3 Februari 2025 ini berjudul Bersama untuk Sesama. Jadi di sini adik-adik, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan mengutus mereka berdua-berdua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Adik-adik pasti pernah nih dapat perintah dari ibu guru untuk ngerjain tugas, atau disuruh orang tua deh ngerjain tugas untuk bersihin rumah. Pernah nggak adik-adik? Ketika adik-adik kerjain sendiri, itu rasanya capek, males, ya kan? Tapi kalau dikerjain sama-sama, pasti akan terasa lebih ringan adik-adik. Ibaratnya, kalau sapu lidi cuma satu batang, dia itu susah untuk bersihin debu, untuk nyapu halaman tuh susah. Tapi kalau batang-batang lidi, beberapa batang lidi disatuin dan diikat menjadi satu, itu akan lebih mudah untuk nyapu debu, kotoran, daripada cuma satu lidi aja adik-adik. Jadi bacaan hari ini itu tentang Tuhan Yesus yang ngutus murid-muridnya untuk memberitakan tentang pertobatan adik-adik. Selain pertobatan, di situ Tuhan Yesus juga mengutus murid-muridnya untuk mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit. Menariknya adik-adik dari bacaan kita hari ini, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya dengan membentuk sekelompok yang terdiri dari 2 orang. Selain itu, Tuhan Yesus juga minta mereka untuk bawa peralatan seperlunya aja adik-adik. Kenapa Tuhan Yesus suruh kayak gitu? Karena tugas itu merupakan tugas pertama kali bagi murid-muridnya Tuhan Yesus, dan isinya itu banyak banget tantangan dan rintangan-rintangan yang menurut murid-murid Tuhan Yesus itu berat dan susah adik-adik. Jadi murid-murid harus saling fokus dan saling bagi tugas supaya mereka bisa nyelesain tugasnya dengan baik dan semua tugasnya terlaksana. Terus murid-murid ini adik-adik yang berdua-berdua ini itu mereka tuh melaksanakan tugas. Terus yang satunya itu menopang yang satu, menguatkan yang satu. Jadi
Murid-murid Yesus ini tidak bekerja secara sendirian adik-adik. Ada yang mendukung, ada yang melaksanakan. Begitu pula sebaliknya. Jadi kalau yang satu kerjain, yang satu ngedukung. Kalau yang satu ngerjain, berarti yang satu dukung. Itu ya adik-adik. Jadi Tuhan Yesus itu mempercayakan murid-muridnya supaya mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk mengajarkan tentang kerajaan Allah di dunia ini, untuk menyebarkan kerajaan Allah di dunia ini, supaya mereka dapat menyelesaikan tugas-tugas itu dengan baik. Jadi Tuhan Yesus kasih kepercayaan ke mereka, supaya mereka bisa kerjain semua itu dengan baik adik-adik. Kita di sini juga diajar untuk mampu untuk bisa kerjasama dengan orang lain loh. Ada hal yang kita bisa kerjain sendiri nih adik-adik, tapi banyak hal lain juga yang kita perlu bantuan orang. Jadi Tuhan menghadirkan orang-orang lain yang ada di sekitar kita untuk dukung kita. Contohnya siapa Kak? Contohnya orang tua, saudara, teman, keluarga, guru. Nah, karena itu adik-adik, jangan ragu untuk kerjain apapun tugas adik-adik bersama siapapun yang Tuhan pakai untuk membantu adik-adik bangun kerjasama dengan orang lain dan percaya kalau Tuhan selalu bersama dengan kita. Oke, adik-adik, sekian tentang firman hari ini. Yuk kita tutup dengan berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami, sehingga apa yang kami dengar bisa kami laksanakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bye-bye adik-adik.